Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat semua kami. Kami kembali bisa bersama-sama di dalam MK Sum malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami. Kami meminta pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan untuk ibadah MK kami malam hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berkati ibadah kami. Dan buat semua saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang belum bisa hadir bersama kami di setiap tempat keberadaan mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka. Biarlah berkat yang sama boleh kami dapat melalui ibadah MK kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semuanya yang bertugas melayani malam hari ini dan kami semua yang hadir. Kami memulai ibadah MK kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mulai MK, kita menyanyikan MK dulu ya. Ya, Ya, bentar. ya. Oke. Diaspora sejahtera pun berada, muliakan Tuhan Yesus. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes, bisa. Ya, sebelumnya kita baca dari Matius 11 ayat 28 sampai 30, Mbak Tena bisa ditayangkan. Oh iya. Aduh maaf. Aku sebentar ya. Iya. Bentar ya Bapak Ibu, maaf. Selamat malam. Malam, Bu Yuni. Halo. Shalom. Tapi ya nanti. Udah Bu Puji, maaf. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ya. Ya, kita sambil nggak bisa ya Mbak Tun kalau disambung sama ujiannya, audionya. Aku coba. Ya, sebentar. Itu repot Mbak Tuna ini. Gak apa-apa. Saya capek soalnya kalau nggak ini. Kedengaran ya? Kami
membaca firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dalam hati kami bisa mengingat-ingat kebaikan firman dalam hidup kita. Adalah kesalahan Tuhan ucapan jujur. Mari kita melakukan jujur. Kita mulai dengan berdoa. Silakan Pak Herman ya, atau Mbak Lucia. Untuk memimpin saling. Silakan Pak Herman.
Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, Pak. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Pak. Kerpean Aduh. ketinggalan apa? Iya, kerpean ketinggalan. Aduh. Enak gini semua bisa ngomong jadi langsung merespon. Gimana Bu Dona, boleh tak? Boleh aja, Pak. Boleh Juga banget. tadi persiapannya WA juga kurang. Saya maaf. Tapi musiknya bagus ya tadi ya. Bagus, bagus. Sampai saya nyanyi-nyanyi sendiri lagi. Nyanyikan lagi tadi. Oke, kita masuk ke sharing firman ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas berkat dan rahmat yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mengucap syukur Bapa, malam ini kami perlu Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hadirlah di MK Solo Jejar 3 ini Tuhan, dan urapi setiap hati kami, urapi setiap pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita, hati yang murni, karena kami mengasihi-Mu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah ya Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi tema malam hari ini, sehat rohani mempengaruhi kesehatan tubuh. Puji Tuhan. Jadi ada pepatah, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Benar nggak ya? Bu Sulis, betul ya artinya ya? Betul ya artinya ya. Baik, puji Tuhan. Jadi malam ini saya mau bicara bagaimana untuk mempertahankan atau menjaga kesehatan tubuh, dan bagaimana apa manfaat memiliki tubuh yang sehat, dan bagaimana membangun jiwa yang sehat dan kuat. Puji Tuhan. Jadi awal pertama, dibelahin suaranya. Baik, bagaimana menjaga tubuh tetap sehat. Baik, di sini ada 4 poin yang mau Herman bagikan, yaitu pertama, dengan makan makanan yang sehat dan teratur. Jadi bagaimana makanan sehat? Nah, makanan sehat itu adalah makanan, kita boleh memakan yang bukan pantangan kita. Contoh, misalnya orang sakit diabetes, kayak mama saya itu punya diabetes, jadi makanannya tidak boleh minum teh manis, es buah, es campur, yang enak-enak itu nggak boleh. Jadi yang makanannya dia nasi jagung, terus sayur-sayuran, kayak gitu. Dan kalau misalnya hipertensi, jadi dia nggak boleh makan daging kambing, gulai, sate kambing, kayak gitu-gitu ya. Tapi katanya jus daun seledri, daun pepaya, dan daun-daun yang lain. Terus tentang makanan yang teratur itu seperti yang saya alami. Jadi ketika saya makan siang kelupaan gitu, jadi akhirnya mah saya kumat dan kepala saya pusing, sehingga mempengaruhi kerja saya dengan banyak orang. Jadi untuk menjaga tubuh tetap sehat itu, jadi harus makan makanan yang sehat, menjauhi makanan yang dilarang, dan harus teratur.
pagi, siang, sore. Dan itu harus teratur setiap hari. Yang kedua, dengan istirahat cukup. Jadi istirahat cukup biasanya kita istirahat antara 6 sampai 8 jam ya setiap hari, Bapak Ibu. Itu dapat mengembalikan kebugaran. Yang ketiga, itu dengan olahraga yang rutin. Jadi biasanya 15 menit sampai 60 menit. Jadi ada nasabah saya itu yang usianya udah 60 tahunan itu, karena dia habis sakit operasi jantung, jadi olahraganya dia ya jalan pagi, setiap hari 1 jam dia jalan pagi bersama teman-temannya. Nah, kalau kita yang masih usia produktif ini, ya kita bisa jogging, lari pagi, pokoknya olahraga yang bisa menghasilkan keringat. Dan kalau kita bakar keringat cukup, biasanya tubuhnya akan menjadi ideal. Jadi baik di berat badan maupun bentuk tubuhnya jadi lebih ideal. Pasti semua suka. Terus yang keempat, nah ini yang keempat ada poin tambahan yaitu hindari stres. Saat ini banyak penyakit baru yang timbul itu diakibatkan karena stres, pikiran yang berlebihan atau ketakutan yang berlebihan. Nah, itu mulai saat ini kita harus bisa memanage stresnya kita sehingga hal itu tidak terjadi secara berlebihan. Di situ. Baik. Jadi ada 4 untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, yaitu 1, makan sehat dan tur. Yang kedua, istirahat cukup 6-8 jam setiap hari. Yang ketiga, olahraga 15 menit sampai 60 menit. Dan juga yang keempat, hindari stres. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan yang kedua, apa manfaat memiliki tubuh yang sehat dan kuat itu? Apa manfaatnya? Di sini saya mencatat manfaatnya 1, dengan tubuh sehat kita bisa bekerja, betul ya? Bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, terutama saya sebagai kepala keluarga bekerja untuk uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu Sulis, Bu Erna, saya lihat yang bekerja di pabrik, terus istri saya ini Widya sama Bu Sonya buka toko online shop, gitu ya. Dia buka kafe juga. Bu Sonya ladani. Nah, dan itu kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, tujuan kita bekerja karena kita bertanggung jawab. Kita punya komitmen, punya tanggung jawab terhadap keluarga. Kita harus bisa membawa keluarga kita ini sehat, terjamin, tercukupin, tidak kekurangan, sehingga tidak perlu meminta-minta. Amin, saudara. Amin. Ya, terus yang kedua, kenapa kita harus punya tubuh yang sehat? Supaya kita bisa melayani Tuhan. Saudara kan suka ya melayani Tuhan ya? Amin. Yes, melayani Tuhan banyak. Bisa di gereja, di rumah, di tetangga, sama saudara, terutama pelayanan dulu di dalam keluarga sendiri, sama pasangan, dan juga sama anak-anak, itu dengan pelayanan yang baik, ramah, bahasa yang santun, dan juga sikap yang baik,
maka itu sangat memberkati orang-orang yang kita layani. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus memiliki tubuh yang sehat? Yang ketiga adalah supaya kita bisa membantu sesama kita. Membantu sesama. Jadi, ingat bahwa berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sebagian kecil atau sebagian itu adalah titipan rezeki buat orang lain. Jadi Bapak Ibu, dengan kita tubuh sehat, kita diberkati Tuhan, kita harus membantu sesama kita. Amin. Yes, jadi ada 3 poin. Apa manfaat kita memiliki tubuh yang sehat? Jadi 1, kita dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dan itu adalah juga tanggung jawab kita. Yang kedua, melayani Tuhan. Yang ketiga, dapat membantu sesama. Puji Tuhan. Dan poin yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana. Nah, ini bagaimana membangun jiwa yang sehat. Di sini saya mencatat ada 4 poin. 4 poin membangun jiwa yang sehat. Yang pertama, kita berdoa. Jadi berdoalah dengan tidak jemu-jemu, berdoalah bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, bagi kesejahteraan kota kita, berdoalah untuk gereja, dan juga untuk orang-orang di sekitar, cuaca yang ekstrim untuk saat-saat ini ya Bapak Ibu, dan juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Baik, yang kedua, selain berdoa kita juga memuji menyembah Tuhan. Dan itu yang biasa warga MK Saud Jajar 3 lakukan. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan. Luar biasa. Apalagi saya sangat respect dengan kubu doa yang kemarin sudah dilakukan ya. Jadi kita pujian dan penyembahan setengah jam ya, setengah jam sampai 1 jam. Lalu mendoakan doa syafaat ya. Wah, itu sangat-sangat menyentuh dan saya yakin Tuhan senang. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap lanjutkan kegiatan memuji menyembah Tuhan, BRMK, terus kubu doa, itu sangat-sangat memberkati. Haleluya. Dona, masih tetap ada ya kubu doa untuk Kamis depan ya? Iya, Kamis depan Pak, 2 minggu sekali ya. Kamis depan, oh 2 minggu sekali. Oh iya, iya. Baik Dona. Sip. Kubu doa, mantap. Jaminan Pak Herman pasti datang lagi di Mbak Dona. Iya. Oke, dicatat. Catat. Oke, terus jadi yang ketiga, bagaimana membangun jiwa yang sehat? Ini saya mencatat dengan hati yang bersukacita, hati yang bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Betul ya? Bu Uci ya? Hati yang gembira adalah obat. Di sini di Amsal 17 ayat 22 ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Bapak Ibu mau pilih obat yang manjur atau mau mengeringkan tulang? Tinggal pilih. Saya pilih obat yang manjur, yaitu hati yang gembira. Harus gembira. Sampaikan pada salah kanan kiri, hati yang gembira adalah obat. Bergembiralah ya. Oke. Nah, di sini saya melihat juga ada di Roma 12 ayat 12. Mari kita baca ya Bapak Ibu, Roma 12 ayat 12.
Ya, 3, 2, 1. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi, yang poin pertama sudah bertekun dalam doa, terus bersabar dalam kesesakan, dan dalam pengharapan, dalam pengharapan kita terhadap Kristus tidak akan mengecewakan. Amin, Bapak Ibu. Yes. Bersukacitalah dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Haleluya. Bapak Ibu tetap mau bersukacita ya, hati yang bergembira, bersukacita dalam masa pandemi ini. Banyak korban, banyak yang sakit, bahkan banyak yang meninggal karena COVID ini, tetapi puji nama Tuhan, kita semua yang ada saat ini itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, hati kita harus tetap kita jaga untuk selalu bersukacita. Amin. Amin. Yes. Nah, yang poin yang keempat, bagaimana membangun jiwa yang sehat itu, dan ini poin yang terpenting adalah miliki prinsip hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, miliki prinsip hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan berkenan, maka kuasanya akan dinyatakan. Kuasanya, mujizat akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan yang baru. Yang susah, Tuhan beri ganti dengan sukacita. Dan bahkan yang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, karena cara hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita selalu minta petunjuk sama Tuhan. Setiap bangun pagi, Tuhan, terima kasih buat pagi ini, berikan kami petunjuk-Mu Tuhan, agar kami dapat bekerja dan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan, masalah apa saja, baik masalah pekerjaan, ataupun masalah keluarga, ataupun masalah sakit penyakit, baiklah kita minta petunjuk pada Tuhan, kita minta perkenanan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar tindakan respon kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, jadi kesimpulan malam ini adalah milikilah prinsip hidup untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan senantiasa, karena itulah kemenangan terbesar kita, yaitu ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita, Tuhan berkenan atas perbuatan kita, dan bahkan Tuhan berkenan atas ucapan kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Demikian sharing malam ini. Dan poin yang terakhir, milikilah hidup untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya serang. Oh, kita masuk sharing ya. Baik. Bapak Ibu, kita masuk pertanyaan ya, tanya jawab ya. Saya yang tanya, Bapak Ibu yang jawab ya. Baik, Dona bisa ditampilkan ya, pertanyaan pertama apa itu ya?
Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus menjaga hati? Ya, silakan. Bapak Ibu, mikrofonnya boleh di-on-kan semua, Dona, biar bisa menjawab. Yang mudah-mudah aja. Mengapa kita harus menjaga hati? Jagalah hati, jangan kau nodai. Suaranya mana ya ini? Dona, suaranya kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Oh iya. Mari Bu Uci, Mbak Sulis, Bu Sonya, Pak Nyoman, Bu Yuni. Nah, Bu Yuni, ayo sumbang suara Bu, mengapa kita harus menjaga hati? Ya, hati. Merah. Monggo, monggo, monggo. Sambil saya minum dulu ya. Semangat Pak Herman ya. Itu panggilan. Emang Ya, hujannya panggilan kemarin buat siapa ya? Ya sudah semua. Uci, shalom. malam, tapi tadi hilang. Laptopnya minta adik lagi soalnya. Oh iya, Laptopnya suaranya kecil. hilang. Oh iya. Laptopnya minta adik ini tadi, jadi sempat hilang karena baterainya habis. G, Bu Uci. Mengapa kita harus menjaga hati? Bu Uci, itu ada. Mungkin ada jawaban, monggo, silakan. Iya, itu panas. Ya, hati. Rasanya hati kita panas dengan segala apa yang enggak ya, hubungannya dengan pikiran juga ya. Dengan pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita. Jadi kita panas benar. Iya, Bu. Hati kita panas, pikiran kita yang buruk misalnya. Terus akhirnya ucapan kita yang keluar yang tidak baik. Kita harus ada hati-hati, katanya ada hati-hati. Harus hati satu mengingatkan hati yang hatinya. Nggih. Sudah, Bu? Mantap, 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 Ibu. Jadi menjaga hati ya. Kita mau menjaga hati supaya apa tadi, Bu? Nggak dengar aku. Sorry. Karena hati mempengaruhi pikiran, kata Bu Puji. Ya, Bu, ya? Oh, baik, baik, baik. Menjaga hati supaya tidak mempengaruhi pikiran. Jadi Ucapan kita ya, harusnya tidak keluar. iya, Bu, betul, betul. Biar auranya aura positif terus ya, Bu. Sip, mantap. Bagus sekali. Baik, baik. Semoga bisa terus. Oh iya, iya, Bu. Sangat memberkati. Terima kasih, Bu. Bu Uci. Monggo. Pak Nyo, Bu Sonya. Shalom. Hari Minggu kemarin saya sebelum ibadah kan sudah duduk jam 6 udah datang. Tiba-tiba teman saya itu gembala, sama-sama gembala langsung BCI. Bu, ini aku belum lihat orangnya udah BCI. Bu, pokoknya kalau utangnya nggak dibayar, suratnya nggak tak kasih, you know. Aku kaget. Hei, jaga hati loh, ini mau ibadah aku gitu. Jadi ini tadi langsung nyantol. Aku bilang memang jaga hati mau ibadah, aku bilang gitu. Ini mau ibadah beneran, tiba-tiba langsung nang kuping ini. Bu, lek suratnya kan. Terus setelah itu pulangnya tak cari dia pulangnya. Loh, kenapa? Aku bilang gitu. Lah ini kan masih saudara, aku bilang gitu lah. Benar Bu, Kak Iso jaga hati. Aku lihat orangnya itu
atiku deg-degan katanya. Atiku itu deg-degan terus pak-pak. Aku tak ibadah jam 9 aja supaya nggak ketemu. Terus yang lanjutkan lagi, tapi nanti dia pikir aku yang salah. Kenapa aku menghindari dia? Aku datang saja 6:30 ya. Ya boleh menurut pendapat ibu. Ini temanku sesama gembala. Aduh. Jadi karena tidak menjaga hati, itu tadi dia kan deg-degan. Udah sepanjang ibadah dia tidak bisa ibadah, tidak. Kalau kita datang ibadah itu kan harus datang dengan sukacita, dengan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan waktu ibadah itu. Itu pasti tidak bisa. Jadi kalau nggak bisa jaga hati di sini, udah pasti merusak hubungannya dengan Tuhan lah, mungkin sementara kayak gitu. Betul. Setuju, Bu. Setuju. Jadi gembala juga manusia semua ya, Bu ya. yang bisa harus jaga hati juga ya, Bu ya. Bagus, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Tetap menjaga hati, kemuliaan hati agar kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, oke. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan. Saya. Ya. Pak Herman tadi ambil Mbak Widya tak kira di kafe loh. Iya di kafe memang. Kafe Cuklover. Oh gitu. Kok kita nggak diundang, Pak? Menurut saya kita perlu menjaga hati karena hati adalah pusat kehidupan. Kalau banyak teman pasti kita merasa lu ada orang yang cantik gitu, sebenarnya cantik, tetapi di dekat dia kok saya enggak gembira gitu, saya enggak bahagia gitu, karena dari omongannya, dari ini kita tahu lah bahwa hatinya juga tidak secantik itu mungkin gitu ya. Ada orang yang biasa-biasa aja tapi kita dekat dia itu seneng gitu rasanya, damai sejahtera gitu, karena kita tahu hatinya juga baik gitulah kalau menurut saya. Kalau kesaksian saya tentang jaga hati itu begini, Bapak Ibu Saudara, dulu itu kalau setiap awal tahun Pak Sudi, mungkin saya pernah saksikan, Pak Sudi itu selalu memberikan doa berkat di tiap-tiap jemaatnya dengan minyak urapan. Ada tahun pertama atau bukan tahun pertama, ada tahun itu yang ketika Pak Sudi memegang kepala daerah, dia sampaikan lepaskan apa yang pahit, ampuni, lepaskan apa yang pahit, gitu ya. Dan saya tahu memang saya seperti itu. Setahun kemudian doanya Pak Sudi masih sama buat saya. Bayangkan hati saya itu kayak apa gitu ya. Lepaskan yang pahit, lepaskan saya yang pahit. Dan saya bergumul bener, Tuhan 2 tahun masuk doa kuancak. Hatiku ini piye yo gitu. Dan saya sendiri yang tahu kok, memang yang masih saya pegang dan pahit aja deh, pol pahit. Saya pernah kebayang loh ya. Terus saya bergumul sepanjang dan kemudian didoakan begini. Saya itu jangan sama, bayang lo sama 3 tahun berturut-turut ya. Itu saya tahu hati itu luar biasa peranannya. Dipulihkan tentu kita tidak hanya secara ekonomi lah, secara ini, tetapi yang saya rasakan bahwa saya merasakan penyertaan Tuhan setelah yang Pak Sudi bilang pahitnya itu dengan bantuan Roh Kudus saya lepaskan gitu ya. Itulah menurut saya pentingnya untuk menjaga hati. Karena damai sejahtera saya ini secara pribadi, damai sejahtera saya, jalan saya merasa lebih ringan setelah saya mereparasi hati saya karena 2 tahun berturut-turut Pak Sudi ingatkan itu. Itu kalau dari saya, Bapak Ibu, terima kasih. Luar biasa. Di Amsal dikatakan ya, dari dalam hati terpancar kehidupan. Jadi ketika ada pengalaman pahit, ya berarti ya harus makan yang manis-manis ya Bu Zulis ya.
Ini promo Choco Lover ini kayaknya. Waktu itu kalau ada Choco Lover mungkin setahun sudah doanya beda mungkin. Alah, ya baik. Jadi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan Bu Sulis dan keluarga. Haleluya, amin. Amin. Bu Yuni, apa kabar Bu Yuni? Baik, selamat malam. Iya, memang jaga hati itu penting karena hati itu dari pusat dari segala apa yang ada di dalam tubuh kita itu datangnya dari hati. Kalau hati kita tuh bersih gitu, pasti pikiran bersih. Kalau hati itu susah, pikiran itu jadi susah, bisa jadi penyakit gitu. Kan saya pernah kena sakit ya di opname dulu tuh ya karena hati itu ada kesedihan yang nggak bisa saya ungkapkan. Saya ini kan kadang-kadang nggak bisa mengungkapkan sama orang lain, jadi kadang-kadang saya pendam sendiri. Terus lama, akhirnya ya itu timbul sakit penyakit yang saya pernah di opname itu kan tahun berapa dulu, 2 tahun apa 3 tahun lalu. Ya itu karena saya nggak bisa menjaga hati saya itu pengalaman, saya nggak bisa menjaga hati saya itu ada kesedihan yang dalam gitu. Terus itu bisa juga dari yang lama gitu. Terus kekhawatiran juga itu juga sebagian dari hati ya. Jadi harus kekhawatiran kesedihan itu memang harus dihilangkan dari hati kita ya supaya hati kita, pikiran kita bisa plong, bisa firman Tuhan itu bisa kita terima dengan masuk di dalam hati kita supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Itu ya pengalaman saya begitu. Jadi juga orang yang iri hati itu juga kadang-kadang penyakit hati kan, iri hati atau kalau ada teman yang ini atau lebih gitu kadang-kadang kan orang iri, yaitu dari hati kita kan nggak bisa menjaga hati. Jadi ya pikiran itu harus yang positif, yang jangan terlalu susah, jadi harus senang ya supaya hati kita itu senang gitu. Ya itu kesaksian saya. Ya, terima kasih, gitu aja kesaksian saya dari sakit penyakit. Ya. Luar biasa Bu Yuni. Jadi kesedihan, iri hati, kekhawatiran. Jadi itu nggak boleh dari hati kita tuh harus kita hilangkan sih. Kita buang jauh-jauh ya Bu ya. Jadi, iya, dibuang jauh-jauh ya. Betul, setuju sekali Bu. Karena kita harus move on lagi, betul kan Bu ya. Jadi kita harus maju selangkah lagi karena kita akan bersama Tuhan, kita akan melihat kemurahan-kemurahan Tuhan yang berikutnya yang selalu baru setiap hari. Amin kan Ibu ya? Ya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, suaranya Bu Yuni ini enak sekali. Jadi kayak ibu saya, jadi aduh enak. Iya kan? Saya tuh sebenarnya nggak bisa ngomong loh kalau di muka orang gitu, nggak bisa ngomong, apalagi nyanyi, nggak bisa saya. Ya di MK Sawojatiga ini saya baru bisa bersaksi, bisa menyanyi. Dulu nggak bisa, saya maluan orangnya dan nggak bisa ngomongnya itu loh, nggak bisa. Ya, dan suaranya sangat memberkati Ibu. Belajar dari MK Sawojatiga ini saya bisa
Ya itulah bisa bersaksi ya karena ada kemajuan Iya. dari Bu Gembala itu yang dorong saya ya. Terima kasih Bu Iya, Gembala. Bu Gem. Terima kasih Bu Berarti Dona. bisa mimpin pujian, Mbak Don. Iya, betul. Oke, Sebentar tambahan. lagi pimpin Enak. sharing. Irman, tambahan. Enak loh. Tambahan Pak Irman. Pak Nyoman, monggo Pak. Bisa didengar ini? Bisa, sangat Pak. jelas. Bisa, Pak. Sebelum kita menginjak mengenai fungsi hati, mari kita secara alkitabiah, hati adalah suatu kepribadian, kehidupan batin atau watak secara umum. Kedua, keadaan emosional, baik itu sukacita, kesusahan, dan lain sebagainya. Kemauan atau maksud itu juga termasuk daripada hati. Dan terakhir adalah kegiatan-kegiatan intelek, misalnya perhatian, pengertian pada orang lain, itu adalah semuanya hati. Jadi fungsi hati adalah, pertama, hati adalah tempat firman Allah. Bisa dilihat di Yeremia 31 ayat 33, Roma 2 ayat 14 sampai 15. Hati adalah tempat tinggal Roh Kudus. Itu bisa dilihat di 1 Korintus 3 ayat 16. Hati adalah tempat penyerapan janji-janji Allah. Mazmur 119:11. Hati adalah tempat untuk mencari Allah. 1 Samuel 7 ayat 3. Hati adalah tempat menerima didikan atau pengajaran dari Tuhan. Amsal 6 ayat 20-21. Dan hati adalah tempat untuk berpikir. Markus 2 ayat 8. Kesimpulannya adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, artinya kita sepenuhnya menyediakan hati kita untuk seutuhnya dikuasai oleh Roh Kudus dan diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu tambahan saya Pak Irman, mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan sedikit. Haleluya. Amin. Sangat memberkati Pak. Terima kasih banyak Pak Nyo. Pak Nyoman itu loh hatinya baik, mukanya kelihatan berseri-seri. Betul sekali. Jadi karena muka berseri-seri, hatinya pasti juga bergembira ya Pak Nyo. Amin, bergembira terus. Luar biasa. Kita. Kalau MK harus sukacita Pak. Kalau bersungut-sungut tidak baik. Nggih, Pak Nyo, baik. Jadi puji Tuhan sudah banyak kesaksian tentang bagaimana kita menjaga hati ya. Puji Tuhan. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Monggo Bu Dona. Oke. Bagaimana sikap hati atau respon kita menghadapi pandemik COVID-19? Jadi bagaimana respon kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini? Monggo, Bapak Ibu. Jadi sudah 2 tahun COVID ini melanda di Indonesia. Dan banyak sekali korban, orang yang meninggal, terutama tahun 2021 kemarin ya, yang varian Delta sangat banyak membunuh warga di Kota Malang, dan bahkan di RT saya pun juga hampir 2 hari sekali ya ada pemberitahuan inna inahi wa inna rojiun. Jadi aduh, yang meninggal lagi nih. Rasanya kok malaikat maut lagi bergentayangan ini di RT saya ini. Ternyata enggak juga, di teman-teman di kantor juga pada cerita semua. Loh, di RT ku malah sehari bisa 2-3 kali, Pak, pembacaan itu. Ria di Sukun waktu itu. Di RT Sukun, Pak Yo. Jadi, nah, bagaimana sikap kita atau respon kita
dalam menghadapi menyingkapi masalah pandemi COVID-19. Monggo. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang susah. Saya Pak Herman, saya. Pak Suli. Saya itu pernah dikirimin teman gambar semacam grafik itu bagaimana emosi seseorang, kedewasaan tingkat emosi seseorang itu terlihat dari cara dia merespon terhadap COVID gitu ya. Semakin dewasa emosi seseorang, semakin dia bisa mengelola hatinya, dia akan semakin bijaksana menanggapi itu gitu ya. Terus kata teman saya yang anaknya dokter begini, orang yang semakin ketakutan akan semakin gampang diserang. Saya tidak tahu apakah ada penelitian medisnya atau enggak gitu. Karena orang yang akan semakin emosinya tidak stabil, semakin panik, daya tahan tubuhnya akan semakin tidak baik. Nah, itulah turun, tidak baik. Nah, itulah dia yang akan mudah diserang. Gitu. Jadi saya pikir apalagi sudah sekian tahun kita seharusnya sudah jauh lebih tenang, gitu ya. Walaupun tetap prokes, tapi kalau menurut saya sih seharusnya jauh lebih tenang, walaupun prokes tetaplah gitu. Yang baru varian masuk juga di Malang juga sudah ada, tetapi seharusnya kita semakin lebih tenang. Pasrahailah wes gitu ya. Orang ada yang bilang begini, kematian kita itu kan sudah ditentukan gitu. Ada orang yang misalnya gini, lucunya dia bilang begini, ada orang yang ketakutan dia meninggal karena COVID. Padahal menurut Tuhan dia akan mati karena dibentak istrinya, gitu ya. Jadi COVID itu, jadi saya ketawa juga dengar itu. Jadi artinya COVID itu bukan penentu takdirmu mati atau enggak. Karena matimu itu sudah Tuhan tuh gariskan gitu. Kalau memang Tuhan izinkan kamu mati karena COVID, ya karena COVID. Ketika benar itu teman saya bilang begini, ya benar Pak, ada yang ditandaikan mati karena keleleken silok, gini barang katanya ya. Jadi 2 tahun itu sepertinya harusnya idealnya sudah ngajarin kita untuk lebih waspada, oke harus gitu, tetapi sudah jauh lebih tenang lah. Pada waktu itu kan rasanya waduh gitu kan, tetapi setelah sekian tahun kita melihat penyertaan Tuhan sekian tahun, dan seharusnya kita akan lebih tenang, tapi tetap saja harus tetap waspada dan prokes gitu ya. Itu kalau dari saya Pak Herman. Setuju sekali. Setuju. Jadi ketika ada ketakutan, kekhawatiran, imunnya, daya tahan tubuhnya turun sehingga virus udah masuk. Tetapi sebaliknya, ketika ada kegembiraan, hati yang gembira, sukacita, itu imunnya naik sehingga nggak gampang kena virus. Itu penelitian di Jepang itu tentang gambaran dari emosi yang takut itu gambarannya, waduh, jelek gitu loh, wes nggak enak. Tetapi ketika emosi kita happy, tenang, itu gambarnya jadi cantik, jadi seperti kayak bunga-bunga yang cantik, yang warna-warni bagus gitu loh. Ternyata benar loh kata firman itu, jadi hati yang gembira itu adalah obat. Jadi praktekkan firman Tuhan untuk menghadapi COVID. Puji Tuhan. Siap. Amin. Terima kasih, Mbak Sulis. Monggo. Tapi di MK kan, puji Tuhan ya, tidak ada yang meninggal karena COVID kan ya. Di MK Saud Jajar 3 ini terutama ya. Khususnya ya, betul ya? Di gereja banyak. Di gereja banyak. Kalau yang pelayan Tuhan yang meninggal di gereja karena COVID, saya nggak berani komentar, Pak Nyo. Saya nggak berani komentar. Baik.
Bu Oke, saya Yuni. tambahin sedikit. Ya, boleh Pak Nyon. Ya, salah satu daripada penyebab kita ketularan dan lain sebagainya atau imunitas tubuh kita menurun itu adalah kekhawatiran. Di samping kita menjalankan prokes dengan ketat, yang kedua ini adalah bagaimana kita menghadapi kekhawatiran. Kekhawatiran adalah hidup dalam masa yang akan datang. Mereka terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir hal-hal yang tidak benar sebenarnya. Kita lihat dari Matius 6 ayat 25 yang isinya, karena itu aku katakan kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi kekhawatiran itu ada 4. Pusatkan perhatian kita hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, percaya penuh dengan iman. Iman akan menguatkan imunitas kita. Yang ketiga adalah berbicara secara pribadi kepada saudara-saudara di dalam persekutuan, misalnya dalam MK kita, MK Sojajar 3, di mana banyak kader-kader yang luar biasa di sini, itu bisa kita mintai pendapat. Yang keempat terakhir adalah menyerahkan penuh beban kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Artinya, telah membuktikan bahwa 40% orang khawatir cemas dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Jadi tidak mungkin itu terjadi. 30% orang khawatir cemas dengan masa lalu tidak dapat diubah. 22% orang khawatir atau cemas dengan kritik dari orang lain yang sebagian besar kritiknya tidak benar. Hanya 8% orang khawatir atau cemas dengan masalah yang sebenarnya yang sedang kita hadapi. Coba artinya 8% saja dari 100%. Berarti nilai daripada kekhawatiran sangat kecil, hanya 8%. Kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Yabes. Satu, mempunyai ekspektasi yang besar, mimpi yang benar, mimpi yang besar, pengharapan yang besar. Dengan terus bang, tetap sehat. Dan 3, percaya pada diri sendiri bahwa kita tidak sendirian menjalani hidup. Ada Tuhan Yesus yang menyertai, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel. Itu yang saya kuncikan untuk secara Alkitabiah. Terima kasih Pak Nyo. Luar biasa sekali. Jadi respon kita menghadapi pandemik ini yaitu siap. Maka dapat menambah sehasta ke depan. No. Jadi kesusahan saat hari ini cukuplah untuk hari ini, dan karena besok akan ada surprise baru dari itu. Amin. Yes. Puji Tuhan. Ayo Donna, silakan menjawab. Ya, respon menghadapi pandemik. Kalau sekarang bersyukur. Bersyukur karena setelah 2 tahun masa pandemi, ternyata banyak yang bisa kita pelajari. Kita lebih sehat, lebih tahu jaga kesehatan, kita lebih banyak bisa berkumpul sama keluarga. Terus juga gereja jadi banyak. Kalau dulu sebelum pandemi, hari Minggu itu gereja hanya di gedung, hanya di ruko. Tapi begitu pandemi, gereja dirumahkan, semua rumah jadi gereja. Ya kan? Amin. Jadi tempat ibadah sama-sama keluarga. Itu bersyukur, dan walaupun ada orang-orang yang kita kasihi yang sempat kena atau bahkan ada yang meninggal, Dona juga bahkan kakak sepupu yang paling dekat meninggal karena COVID. Masih muda, belum 50. Tapi
di situ kita melihat kekuasaan Tuhan. Sesehat apapun, setidak sehat apapun, yang kayak Usulis bilang, itu tidak menjadi penyebab utama kita kena COVID atau bahkan kita meninggal. Tetapi lebih banyak yang Dona lihat sih memang sudah sampai di garisnya Tuhan ya. Kalau kita orang percaya ya, sudah sampai di garisnya, di batas Tuhan bilang selesai gitu aja. Nah, soal yang hati tadi, Dona share ini, Pak Herman, dari penelitian yang tentang kristal air itu loh. Nah, ini. Nah, jadi air itu kalau terus diperkatakan yang jahat, maksudnya diperkatakan yang nggak baik, ini yang ini kalau perkataan kayak I hate you, kristal airnya jadi kayak gini. Ini seperti hati kita, bentuk kristal-kristal ini. Kalau selalu dibilangkan terima kasih, dia jadi bagus. Kalau selalu merasakan kasih dari sekitarnya, ini akan jadi kayak emas gini, makin bagus. Jadi kayak kristal-kristal gitu. Kristal air ini penelitian. Yang Pak Herman maksud ya, Pak? Ya, betul, yang ini yang penelitian dari Jepang ini. Iya, makanya Tuhan suruh. Jadi bagaimana mengapa kita harus menjaga hati juga, yang pertanyaan pertama tadi kalau Dona bilang karena perintah Tuhan. Tuhan suruh kita, berarti Tuhan tahu kita sanggup untuk menjaga hati, dan berarti Tuhan bilang itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab Dona, tanggung jawab teman, Ibu Sulis, Bu Gem, Bu Yuni, semuanya tanggung jawab masing-masing untuk jaga hati masing-masing. Kita nggak bisa jagain hati orang. Orang mau benci kita, orang mau iri sama kita, orang mau sirik, mau nyinyir sama kita, kita nggak bisa jaga hati mereka. Yang bisa kita lakukan, kita jaga hati kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan, supaya tetap gembira. Kalau Tuhan suruh berarti Tuhan sanggup. Kalau Tuhan suruh berarti Tuhan tahu kita sanggup, dan memang Roh Kudus memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk menjaga hati. Makanya Tuhan suruh kita yang jaga hati kita. Bukan orang lain dan bukan Tuhan juga, tapi Tuhan memberi kekuatan untuk kita sendiri yang bertanggung jawab menjaga hati kita gitu. Itu sih Pak tambahan dari Dona, terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Thank you Mbak Dona, I love you, biar hatinya cantik. Oh iya, kayak kristal tadi. Iya. Jadi pertama juga kita turut berduka ya atas punya Dona ya. Makasih Pak. Dan yang pesan dari Dona yaitu bersyukur ya, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan ya, dengan segala kondisi gitu ya Dona ya. Iya. Baik, ya, menjaga hati adalah perintah. Amin. Karena dan kita mau tetap jaga hati karena kita percaya bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Amin. Amin. Yes. Amin. Ketika kita meletakkan kekhawatiran, kesedihan, kelemahan kita, bahkan kebodohan kita di kaki Tuhan, maka Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan mengubahnya menjadi sukacita, damai sejahtera, kekuatan, dan juga kasih. Haleluya. Luar biasa, luar biasa. Sharing kita malam ini. Benar ya Mbak Don, karena ada COVID jadi kita tahu jam tayangnya Philip Mantova kapan, paginya Debbie Basir kapan ya. Jadi mengubah sistem di dunia ya. Banyak sekali mengubah ya, Mbak ya, kebiasaan-kebiasaan. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, jadi di dunia ini sistem ya. Jadi COVID ini mengubah sistem tatanan di dunia ini ya, terutama di gereja ya, biasanya kita harus hadir, tetapi
ketika ada COVID kita bisa online dan juga merasakan dan menikmati hadirat Tuhan lewat YouTube di YouTube ya. Nah, tetapi tetapi ada satu sistem yang luar biasa, yaitu sistem kerajaan Allah, Bapak Ibu. Di mana sistem kerajaan Allah ini itu awal dari semua sistem yang ada. Dan semua sistem yang ada di dunia ini itu akan tunduk kepada sistem kerajaan Allah itu. Amin. Jadi, Amin. jadi itu ada bahan sharing tersendiri kemarin saya dapat tentang sistem kerajaan Allah, dan itu luar biasa sekali. Kita mengejar perkenanan Tuhan, perbuatan saya dan juga tingkah laku saya sudah berkenan kepadamu ya Tuhan, maka Tuhan hadir, kerajaan dan kuasanya juga akan dinyatakan. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa ya Paknya ya malam ini ya. Oh, luar biasa. Satu tambahan lagi Pak Herman. Ya, Pak. Satu daripada kerajaan Allah itu adalah ketaatan. Ya, Pak. Ketaatan itu sangat penting. Yes. Ketaatan kepada instruksi pemerintah, ketaatan kepada diri sendiri. Contoh saya pada waktu saya lambung, ya, waktu saya kena lambung, asam lambung, itu saya kan tidak bisa vaksin 1, 2 tidak sama sekali. Karena saya sekarang sudah merasa sembuh, sudah agak sehat, saya ingin vaksin lagi. Saya minta tolong Pak Ibu Dona untuk nyarikan dulu untuk vaksinasi 1, 2, baru nanti ke booster ya. Apa sebabnya? Ketaatan itu adalah sangat penting. Ketaatan kita mengikuti instruksi pemerintah, ketaatan kepada diri sendiri, maupun istirahat, makan, dan sebagainya, apa yang Pak Herman tadi utarakan bersama, seperti istirahat. Istirahat ada 2 macam. Satu, istirahat tidur pada malam pagi sedikit 8 jam. Ya, yang kedua istirahat pada siang hari, kalau bisa 1-2 jam bisa, supaya enak. Mengenai makan itu juga kalau orang yang kena diabetes, makan itu bukan saja makan bergizi, tapi ada porsi-porsi yang harus diperhatikan. Seperti diabetes, makannya waktunya harus tepat makannya. Tidak boleh terlalu malam, harus jam 5 atau jam setengah 6 kita makan selesai. Porsinya juga tidak terlalu banyak, tidak boleh makan cepungan, gorengan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal itu harus penting. Olahraga tidak boleh terlalu berat. Minimal 30 menit kita jogging selesai. Olahraga yang ringan yang tidak akan menjadi beban buat kita. Seperti naik sepeda, pancel, dan lain sebagainya yang betul-betul mengeluarkan energi terlalu banyak, itu juga tidak baik, akan menguras tenaga berkelebihan. Itu ketaatan itu adalah pertama yang secara alkitabiah, ketaatan akan memampukan kita untuk terus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Yang kedua, ketaatan akan menjagai kita untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketaatan akan mendorong kita untuk terus bergerak melakukan kehendak Tuhan. Amin. Untuk itu taati dan lakukan apa yang Tuhan nyatakan buat perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan. Itu yang bisa katakan teman. Hanya ya, diboleh. Aku 2 tahun sama 2 tidak pernah keluar aku. Sama Pak Herman aja pernah keluar 1 kali. Ya. Selama di rumah terus aku. Tapi luar biasa. Kondisi Pak Tuhan pulihkan terus ya Pak. Amin, amin. Tuhan, Pak. Luar biasa. Baik, kita menginjak ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan terakhir Bu Dona, silakan. Apa yang membuat kita tidak gembira dan tidak semangat alias loyo capek? Litoi itu. Litoi. Ibu apa saja
yang membuat tidak gembira atau letoy ya Pak Nyo ya. Atau mungkin karena atau apa aja ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah punya cucu mungkin aduh nggak kelihatan cucunya jadi kangen, jadi aduh kapan ya ketemu cucu lagi. Jadi bikin nggak semangat. Itu cuman anu aja, intermezzo saja. Tapi saya serahkan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa sharing, bisa menguatkan kita. Kira-kira apa aja sih yang hal-hal apa aja yang bisa yang membuat kita tidak gembira, tidak semangat, tidak bersukacita. Supaya nanti kita mau tinggalkan itu dan kita mau menjadi manusia yang baru, yang semangat, tetap sehat dan bersukacita. Haleluya. Monggo. Ya Pak Herman. Ya Bu Sonia. Kemungkinan orang yang gak ada semangat itu rohaninya yang sakit. Oke. Ya, rohaninya sakit itu jadi apa ya? Jadi hatinya menjadi tawar, susah untuk ketawa, gampang takut, gampang khawatir, iri hati, semuanya itu rohaninya sakit. Jadi menganggap semua orang itu mengecewakan. Jadi dia tidak punya pengharapan. Jadi kalau orang rohaninya sehat, membangun intimisi dengan Tuhan, pasti gembira terus. Karena sukacita, damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita terima setiap hari. Itu kadang-kadang kalau habis nyembah Tuhan gitu bisa ketawa-ketawa sendiri itu. Jadi kita mempersembahkan pujian tapi kita yang gembira. Lah gembira ini mau gak bisa guyu-guyu dewe, kan harus kita salurkan sama orang. Jadi itu memampukan kita malah senang berinteraksi sama orang. Jadi kasih Tuhan itu gembiranya kita ini juga ketika kita berinteraksi sama orang itu juga bisa membuat orang lain itu gembira, bisa merasakan kasihnya Tuhan. Kadang-kadang kan kalau kita itu ketemu orang sakit langsung ketemu hati yang gembira adalah obat loh. Kamu harus gembira, terus doa, terus pulang. Nah kayak gitu itu biasanya nggak iso. Loh, orang sing sakit ini loh, yang sakit tubuhnya kebanyakan itu rohaninya juga sakit. Disuruh gembira-gembira enak aja ngomong, gembira itu loh ya apa. Nah ya itu ya. Gembiranya itu loh ya apa, dia juga pengen gembira, tapi karena rohaninya sakit itu biasanya nggak bisa. Jadi kebanyakan nggak bisa gembira itu karena kecewa, ada takut juga, ya itu yang harus diperbaiki lebih dahulu. Baik. Jadi kalau meskipun tubuhnya ini masih sakit ini, belum diobati sama dokter, tetapi ketika sudah membangun intimisi dengan Tuhan, sudah tahu posisinya bahwa aku ini anak Tuhan, aku ini berharga di mata Tuhan, aku ini biji matanya Tuhan. Seperti Ayub itu loh, apakah aku hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau menerima yang tidak baik gitu ya. Jadi meskipun tubuhnya sakit, tidak baik, tetap harus gembira karena kalau orang sehat rohaninya ya tahu loh dalam keadaan sakit nggak ada harapan hidup pun Tuhan itu ada, Tuhan itu tahu dan Tuhan itu akan memulihkan dengan caranya Tuhan. Bahkan ketika Tuhan panggil dia pulang pun tempatnya sudah jelas gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kalau tidak bersemangat, menurutku ya pasti rohaninya sakit gitu aja. Baik, cukup Bu, luar biasa. Jadi rohani sakit,
maka jiwanya ikut sakit. Tetapi rohani yang sehat, jiwanya juga ikut sehat. Sukacita gitu ya, Bu ya. Jadi Meskipun sakit ya tetap sukacita, sehat. Semangat yang kan, meskipun sakit itu sih ada semangat gitu. Jadi walaupun tubuh sakit, tapi jiwa harus tetap semangat gitu ya, Bu ya. Nah, jadi itu tadi kan pertanyaannya kalau kenapa nggak semangat, bukan karena tubuhnya, pasti jiwanya yang sakit. Rohaninya tadi yang sakit ya, Bu Ya, ya. rohani. Baik, Bu, betul. Jadi kita mesti tinggalkan yang namanya kecewa, sakit hati, iri hati, kekhawatiran itu tadi ya, Bu ya. Kita mesti tinggalkan. Oke. Kita mau masuk tahun 2022 ini dengan rohani yang sehat, jiwa yang bersukacita, dan pastinya tubuh yang kuat pula untuk melayani Tuhan, membantu sesama. Amin. Yes, luar biasa. Ada luar satu biasa. Pak tambahan. Apa yang membuat kita tidak gembira? Apa yang membuat kita tidak gembira, tidak semangat? Karena nggak punya komunitas yang mendorong, yang membangun. Karena nggak bergabung di MK. Masuk, Dona. Wah, bagus. Karena kalau kita ada di komunitas yang membangun, yang sehat, komunitas itu saling mempengaruhi, termasuk rohani kita saling membangun, saling mempengaruhi, saling kayak wifi itu saling membuat connect satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain gitu. Itu kali dari Dona, Pak. Kasih. Berarti apakah MK Sawo Jejar 3 ini merupakan komunitas yang bagus menurut Dona? Ya, sehat pastinya. Sehat walaupun belum sempurna. Oke. Jadi sempurna belum, tapi berubah, proses ya. Berubah pasti ya. Luar biasa. Memang kelihatan diaspora semua ini. Baik, ada tambahan lagi apa dari Bu Sulis mana ya? Bu Sulis, Bu Yuni? Saya itu kurang semangat kalau tanggal tua, Pak Herman. Masa wis habis rek gajine rek? Banyak temannya kalau itu Bu Sulis. Banyak temannya kalau itu Bu Sulis. Oh iya, Bu. Tak pikir saya tok lek buci ya wis gak kenal tanggal tua ta. Penyakit ibu-ibu. Tapi yang Mbak Dona bilang itu benar loh Pak. Jadi saya itu kadang-kadang ada saat-saat di mana kerjaan kantor tuh banyak gitu ya. Kalau mulai MK itu kalau boleh milih itu rasanya kok pilih tidur gitu ya, istirahat tidur. Jadi kalau mau mengawalinya itu rotok gitu. Tapi begitu masuk di MK ngobrol lah, inilah saya. Bisa ketawa enak ya. Ya, jadi kayak lupa lah tadi kayak setengah-setengah iya apa enggak gitu di MK gitu. Kalau saya ini Pak Herman dulu waktu merawat papa dan mama saya seringkali kan pagi itu kayak helikopter. Ketika di kantor saya merasa oh ya ada yang kurang ini, ada yang tidak memberi, tidak membahagiakan saya. Tak eling-eling saya tidak saat teduh. Jadi sejak saat itu saya itu tidak pernah lewatkan karena saya itu perannya itu panjang dalam hari-hari saya gitu ya. Seperti Philip Mantova bilang, hari itu terlalu berat ketika kita tidak memulainya dengan doa. Sejak saat itu saya melek mata saya saat teduh karena saya pernah merasakan bagaimana saya gelisah, tidak gembira karena saya tidak melakukan itu. Karena itu sepanjang hari saya mendisiplin. Saya bersyukur itu alarm yang Tuhan beri menurut saya. Jadi sekarang saya punya jadwal begitu melek mata saya tidak ke kamar mandi karena saya kalau sudah kamar mandi lihat cucian mau tak ringkesi, jadi panjang nanti. Jadi saya begitu dari kamar mandi saya tidak buka pintu kamar saya saat teduh.
Walaupun saya haus tidak ada minum, saya tidak keluar pintu kamar. Karena gitu. Begitu, aduh iki ketok ini. Oh inilah sebentar, akhirnya ketunda. Kalau saya itu yang membuat saya tidak gembira, tidak sejahtera adalah ketika saya tidak saat teduh di pagi hari. Itu dari saya. Keren. Kan karena tanggal tua ya Bu ya. Yo itu ada Didi juga. Gajine wis entek. Gajine entek, kerjaane banyak. Waduh, bis. Cuciannya sih numpuk. Setrikaane sak gunung. Tagihan wifi datang. Waduh. Angsuran sepeda motor muncul lagi. Bu Yuni itu loh, gak pernah tanggal tua, ketawa terus. Kalau sudah tanggal tua ya sama, saya tunggu. Tapi ya apapun yang kita terima, misalnya pada saat mau butuh gini ya enggak ada gimana ini ya untuk bayar ini enggak ada, untuk bayar ini enggak ada. Akhirnya kan ya doa gitu, doa Tuhan tolong ini bayarin gitu. Tiba-tiba ada aja berkat itu, ya gitu. Iya. Kalau tanggal tua itu ya ampun sudah mikir-mikir ini. Hidup pas-pasan ya Bu, pas butuh pas ada. Ya, pas-pasan, pas butuh pas ada gitu. Ya itu kan kita ya berharapnya bukan pada orang ya, berharap bukan pada manusia, tapi berharap pada Tuhan Yesus itu yang kita segala macam biar nggak ada sekalipun ya, pernah nggak ada sekalipun gimana ini, tapi ya sudah disyukuri aja. Apa yang ada ini, apa yang ini ya sudahlah disyukuri aja. Terima kasih Tuhan. Masa kita berterima kasih kalau Tuhan kasih berkat. Kalau Tuhan enggak, misalnya Tuhan kita ada gitu, masa kita enggak bersukacita ya, kita ya sudahlah enggak apa-apa, disyukuri aja sudah. Apa yang ada ya sudah kita syukuri aja yang ada, jadi enggak usah cari yang lain-lain gitu. Akhirnya ya itulah liku-liku kadang-kadang ya kita ini tanggal tua ya sama tulis tanggal tua. So, beberapa hari kemudian tanggal muda datang ya Bu Yudi ya. Itu tanggal bonusan itu namanya datang. Tanggal tua pun akan berlalu seperti Iya badai. betul. Ikan asin itu enak itu. Bikin sampai Wah ini kepingin nih ikan sambal apa Bu? Sambal roa Bu? Sambal apa ya? Sambal ini loh, sambal bawang, kadang-kadang sambal digoreng itu sambal apa? Sambal kacang. Nah, itu yang enak itu. Puji Tuhan. Jadi gitu mengandalkan Tuhan ya Bu. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya seperti Raja Wali yang dibawa naik dan selalu naik. Amin. Haleluya. Luar biasa Bu. Luar biasa. Pengalamannya Ibu menjadikan kekuatan buat Herman dan kita semua yang masih muda, yang masih bekerja di pabrik, di kantor, di sawah, gitu ya, Mbak Sulis ya. Di rumah. Dan itu menginspirasi supaya kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita mau meminta. Pada saat tanggal tua. Terutama saat tanggal tua, tagihan datang. Ini aja barusan istri saya bilang, tagihannya rumah belum ya. Berdoa saja. Pak Nyoman suaranya masih ke mute. Pak. Sudah.
Sudah Ya. Pak, sudah. Oke, Ya. Pak Nyo. Saya tambahin. Ya, Pak. Pertama, adanya pemulihan. Yang pertama ada pemulihan. Pemulihan hubungan, yaitu relationship. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Tembok penghalang yaitu dosa telah dirobohkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pemulihan perlindungan, divine covering ya. Dosa telah menjadikan manusia telanjang di hadapan Allah, di hadapan sesamanya, dan di hadapan iblis. Yang ketiga, pemulihan citra diri, God's image. Dosa telah merusak seluruh kehidupan manusia, baik tubuh, jiwa, maupun roh. Yang keempat, pemulihan tujuan hidup, God's divine purpose, yaitu dengan dosanya manusia telah mengalami disorientasi kehidupan. Jadi untuk itu, hari kita bersama-sama dengan kita, yaitu yang terakhir, yaitu kehidupan yang sejati, yaitu true life ya. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan dalam persekutuan yang hidup dengan Allah. Kehidupan seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan, baik rencananya maupun kehendaknya kita ikuti, sehingga kita hidup dalam sukacita Tuhan. Demikian Pak Herman, tambahan saya. Wah, haleluya, amin. Luar biasa. Apa yang tak pernah kupikirkan dan tak pernah kulihat dan tak pernah kudengar, itu yang Tuhan sediakan ya. Luar biasa, Pak. Jadi pemulihan ya Pak Nyo ya tadi ya. Pemulihan ya. Waduh, Ada. nanti kalau boleh di WA di grup Pak Nyo, pemulihan itu tadi hubungan dan kehidupan sejati tadi ya. Dewi, tujuan hidup dan true life ya. True life ya. Ya Pak Nyo. Senang sekali Pak Nyo. Baik Pak Nyo. Kalian ya. Ini pertanyaan yang terakhir, mungkin ada tambahan. Kalau nggak ada tambahan, oh ya sudah 24 jam. Saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Puji Ya, Tuhan, cukup. terima kasih banyak buat sharingnya malam ini. Sangat memberkati semua. Bapak Ibu sudah terberkati dengan sharing malam ini? Amin. Amin. Monggo, saya persilakan ke doa syafaatnya. Ya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk berdoa. Kita satukan hati. Tuhan Yesus, segala puji dan hormat bagimu. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu-waktu ini ya Tuhan. Karena waktu ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu kami dapat bersekutu bersama-sama, kami saling mendoakan, saling menguatkan, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan nasihat, kami mendapatkan koreksi juga untuk diri kami masing-masing Tuhan, supaya kami ini bisa hidup dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga pada masa-masa kesesakan ini, kami belajar hidup dalam ketaatan, kami belajar hidup untuk mengejar perkenanan Tuhan. Sehingga masa-masa kesesakan akan menjadi masa-masa pemulihan bagi kami. Dan juga bukan hanya untuk kami saja, tetapi untuk seluruh keluarga kami, bahkan juga untuk setiap orang yang berinteraksi dengan kami, akan dapat merasakan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang memelihara, Engkau Tuhan yang selalu menjagai kami, Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami, Engkau Tuhan yang selalu berpegang pada janji-janji Tuhan, dan Tuhan yang setia untuk mengasihi anak-anaknya dalam keadaan apapun. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, berikan kami hati hamba, berikan kami ketaatan sebagai seorang murid, telinga yang mendengar, lidah seorang murid, agar kami juga dapat memberkati orang-orang lain sesuai dengan isi hatinya Tuhan.
untuk menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, karena waktu ini adalah anugerah Tuhan, dan kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau yang penuh kasih sayang dan penuh belas kasihan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kota kami, Kota Malang ini ya Tuhan. Kami ucapkan shalom bagi Kota Malang ya Tuhan. Kiranya Kota Malang diberkati dengan segala yang baik. Kota Malang akan terus menjadi zona hijau. Diberkati dengan orang-orang yang baik, pejabat-pejabat yang baik, yang bekerja dengan takut Tuhan, dengan bersungguh-sungguh, tidak korupsi. Kota Malang diberkati dengan keamanan. Dijauhkan dari segala musibah malapetaka karena cuaca ekstrim ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa agar keluarga MK Sawoja 3 ini juga diberikan kesehatan semuanya, bahkan pada cuaca-cuaca yang kurang mendukung ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah tatap muka secara full day setiap hari ini ya Tuhan. Kiranya anak-anak juga dilindungi dari COVID-19 dan juga virus-virus yang lain ya Tuhan. Supaya anak-anak ini yang sedang bersemangat sekolah ini tetap dapat bersekolah, dapat belajar dengan aman. Anak-anak juga dapat bersukacita untuk bertekun di dalam pengajaran di sekolah, maupun anak-anak ini Tuhan juga dapat menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada orang tuanya, terlebih taat kepada Tuhan. Berkati anak-anak dijauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Sugianto, Mbak Juni, Mbak Erna yang saat ini sedang kurang sehat. Kiranya Tuhan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk mamanya Pak Herman Tuhan. Oh Tuhan, kami bersatu hati pada malam hari ini ya Tuhan. Mohon kemurahan dan belas kasih Tuhan, supaya pada malam hari ini Tuhan Allah Yehova Rafa menjamah tubuh mamanya Pak Herman yang sedang terbaring di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya apapun juga yang menjadi kelemahan tubuhnya, Tuhan pulihkan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan mamanya Pak Herman akan kembali sehat, bahkan akan lebih sehat daripada sebelum-sebelumnya Tuhan. Sehingga pada usia-usia tuanya ini ya Tuhan, dapat menikmati hari-hari dengan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan dan juga keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua usaha pekerjaan MK Sawoja 3 ini ya Tuhan. Kiranya tingkap-tingkap langit Engkau buka ya Tuhan. Kami juga menolak segala penghalang-penghalang berkat kami ya Tuhan. Kiranya kami semua dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami dapat bersyukur mengerjakan apapun juga yang ditemui oleh tangan kami ya Tuhan. Dengan terus memandang Engkau, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah yang baik, Allah yang pasti akan mencukupkan setiap kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota MK ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan meluputkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit berbahaya, COVID-19 Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami, anak, cucu, menantu, juga orang tua kami yang masih hidup. Oh Tuhan, kiranya hari-hari ini, waktu-waktu anugerah Tuhan ini, kami dapat menikmati hari-hari yang penuh berkat dan sukacita. Terima kasih. Kami serahkan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai, memberkati, juga melindungi kita dari sekarang sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji, terima kasih Pak Terima kasih Herman. semuanya. Berkati Bu Gem, Tuhan Pak Nyoman, berkati. terima kasih. Bu Sulis, Bu Yuni, terima Terima kasih. kasih. Ya, Pak Herman, Pak Si Edul. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, Tuhan. Ya, dadah. Pak Nyoman. Makasih, Pak. Makasih Pak Nyoman. Salam buat Ibu. Ya, betul. Bu Puji. Iya, terima kasih juga, terima kasih. Oke, kita live ya. Satu. Ya. Terima kasih Mbak Dona ya. Iya Bu, sama-sama. 1, 2, 3.